nikmati kopi dan ngerokok lagi. Udah pada bikin kopi apa belum Bapak Ibu? Ngopi dulu pagi-pagi, ngopi sambil menikmati di pagi hari bersama sang sejati yang selalu di hati. Cuma dia yang selalu ada di hatiku, bermanja-manja gitu. Bikin kopi pahit ini Kang ya, mau pahit mau manis yang penting dinikmati. Sudah dong dibikinin oleh sang istri, alhamdulillah. Secara syariatnya dibikinin oleh sang istri, secara hakikatnya Tuhan lah yang mengalirkan cinta kasihnya. Jadi dua-duanya harus berjalan bareng secara mata, secara syariat. Kita dibikinin oleh sang istri, secara hakikat kita dialiri energi nikmat oleh sang hidup, sehingga dua-duanya ini dohir batin kena, karena dia yang dohir, dia yang batin, dia yang awal, dia yang akhir gitu. Jadi kita memandang apapun dohir batin kepandang, ya makhluknya ya hidupnya. Itulah kesadaran murni. Sehingga di saat kita sadar seperti itu, indah. Oke Bapak Ibu, kami tenang, damai, bahagia, makmur, sejahtera. Tenang, damai, makmur, sejahtera. Terima kasih ya Tuhan kami atas limpahan energi cinta kasih, energi kenikmatan yang selalu Engkau curahkan kepada kami ini. Terima kasih. Kami menerima kasih-Mu dengan ridho, kami menerima kasih-Mu dengan ikhlas. Terima kasih ya Tuhan kami, sang hidup. Bisa ya Bapak Ibu, pagi hari bersyukur, amalan syukur, bangun tidur di pagi hari kita bersyukur. Alhamdulillah ya Tuhan kami, terima kasih ya Tuhan kami masih diberi amanah, diberi kepercayaan untuk menikmati kenikmatan sejati di alam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan kami masih diberi kepercayaan, kami masih dijadikan wakil-Mu di alam ini. Terima kasih ya Tuhan kami atas limpahan karunia kasih sayang yang selalu tercurah kepada kami ini. Terima kasih ya Tuhan kami. Terima kasih. Tidak ada sesuatu selain Engkau. Yang ada hanyalah kenikmatan sejati yang selalu menyinari hati, akal, pikiran ini, jiwa dan raga ini. Terima kasih. Oke, jaga kata, jaga ucapan. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, itulah ciri khas kita. Itulah isi batin kita. Hilangkan keluh kesah, perbanyak rasa syukur, hilangkan harapan-harapan, tanamkan keyakinan. Ketika sudah berdoa, ketika sudah berusaha, hilangkan harapan-harapan. Kita melekat kepada harapan, justru itu menjadi hijab. Mau sehat, oke, yang penting praktek udah gitu. Mau berlimpah, yang penting praktek udah gitu.
Tapi kalau kita kebanyakan harapan berarti kan itu kita mengharap-harap. Kapan ya? Dari mana ya? Gimana ya? Nah, itu justru kan kebingungan. Hilangkan harapan-harapan, tanamkan keyakinan. Yang penting praktek. Perbanyak praktek. Kurangi berpikir, banyakin zikir sadar. Praktek. Tekniknya apa? Praktekkan. Justru harapan-harapan itu akan menjadi penghambat. Kebanyakan harapan, kebanyakan penghambat. Praktekkan, los, nggak usah harap-harap. Nah, harap-harap kadang-kadang jadi cemas, harap-harap cemas. Iya Bapak Ibu, merasakan nggak biasanya? Mengharapkan jadi cemas. Kok ini ya, kok gini ya, ini nanti gimana ya, nah, gitu kan. Kebanyakan harapan. Praktekkan, udah lepaskan harapan-harapan itu. Nanti kalau sudah waktunya, yuk datang-datang sendiri, jadi sendiri. Makanya ada kata-kata, kita hanya berusaha, Tuhan yang menyatakan dengan caranya. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar sehat waras, selamat. Kurangi berharap, tanamkan keyakinan. Hilangkan keluh kesah. Tanamkan rasa syukur. Hidup itu simpel dan indah. Teruslah berbuat kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Allah itu lebih dekat dari urat nadi, karena sejatinya Allah itu adalah ruh yang sejati. Makanya ruh itu bertingkat-tingkat. Ruh tingkatan ini kembalikan kepada ruh tingkatan atasnya, kembalikan kepada terus bertingkat sampai menjadi ruh insan. Ruh insan kembali kepada ruh Muhammad kembali kepada ruh yang sejati, yang mempunyai nama disebut dengan Allah, zat, sifat, asma, af'al. Nah, nama ini kembalikan kepada yang punya nama, yang tanpa nama, tanpa warna, tanpa udah nggak bisa disebut kalau yang itu. Laisa kamislihi syai'un, tan keno kino yang opo, tan keno kini ro opo. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Makanya salah diri. Tapi kalau tanpa tadi ngali-ngali, yang mempunyai nama Allah, yang disebut dengan Allah, itu adalah ruh. Ruh lebih dekat, menyatu, manunggal. Tapi kan step by step. Untuk jiwa kita, jiwa yang gimana? Makanya menjadi penyaksi itu ya bertingkat-tingkat. Ada jiwa yang di atas menyaksikan jiwa yang di bawah, nanti jiwa ini yang di atas menyaksikan lagi jiwa yang di bawah. Lah, menjadi jiwa yang merdeka ini menjadi penyaksi jiwa-jiwa yang ada di bawah. Nah, jiwa ini pun akan berserah, jiwa akan berserah kepada ruh itu. Makanya wahai jiwa-jiwa yang tenang itu. Ruh ini pun bertingkat-tingkat lagi. Ruh yang di atas menyaksikan ruh yang di bawah, ruh yang di atasnya lagi menyaksikan yang di bawah, sampai menjadi ruh sejati yang menyaksikan jiwa dan raga. Akhirnya lama-lama lebur menjadi penyaksi yang sejati. Monggo Bu Rahayu.
nikmati pekerjaan yang sedang dikerjakan, cintailah pekerjaan sehingga nanti akan menjadi penyaksi yang sejati. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini aku Muhammad menyaksikan sang hidup. Roh Nur Muhammad ini, rohnya ini menyaksikan sang hidup. Dan aku bersaksi tidak ada aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini Muhammad menyaksikan Allah. Terus aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusanku. Ini Allah yang menyaksikan utusannya, gitu loh. Jadi penyaksian yang sejati kalau dalam syahadat itu adalah utusannya menyaksikan Allah. Lah utusan ini adalah roh yang pernah kenal, roh yang pernah tahu, gitu loh. Roh yang sejati menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Terus Allah pun menyaksikan tidak ada utusan kecuali Engkau. Itu loh. Ini antara dohir batin. Ini kalau tanpa tading aling-aling itu syahadat sejati. Tapi bukan teori, harus dipraktekkan secara laku nyata dalam kesadaran. Dan ini untuk pribadi masing-masing. Jadi ada syahadat syariat yang dibaca, ada syahadat hakikat yang di dalam hati. Penyaksian itu nanti pada akhirnya adalah tidak ada sesuatu kecuali itu nanti keesaan, ketunggalan dan sebagainya. Tapi kalau yang itu untuk pribadi masing-masing agar jiwanya Islam, raganya ya diakui Islam karena bersyahadat yang berkata gitu, mengucap. Ya semua adalah dia. Kalau secara tanpa tanding aling-aling tidak ada dia selain dia. Dia hanya dia itu sendiri, tunggal esa. Tapi bukan teori. Bukan teori. Orang yang benar-benar bersyahadat secara rohani, penyaksian sejati, itu pasti sudah sifatnya udah nggak sedih, udah nggak khawatir, udah nggak apa sih ya, udah nggak bimbang lah. Syahadat yang sejati kalau tanpa tading aling-aling. Waalaikumsalam. Tapi itu bukan teori. Umpama seperti ini dijelaskan mungkin oh ya mas mudeng, oh ya masuk akal, oh ya bisa dipahami di sini. Tapi di sininya pun harus penyaksian sendiri. Alastu birobikum qalu bala syahidna. Itu ruh yang pernah diikrarkan, ruh yang pernah menyaksikan Tuhan kita. Nah itulah ruh yang bersyahadat. Makanya Islam atau jiwa yang berserah atau diri yang berserah kepada Tuhan kita itu harus masuk Islam secara kafah. Zahirnya Islam, praktek aplikasi nyata, batinnya Islam. Damailah diri kita. Bukan teori ya Bapak Ibu, teorinya seperti ini. Cuman berproses. Mari kita berproses bersama. Berproses bersama agar benar-benar menjadi Islam kafah. Berserah diri secara totalitas, diakui oleh makhluk, diakui oleh Tuhan kita. Penyaksian dan bersyahadat itu baru awal mula, awaludin ma'rifatullah, menuju kepada sholat, menuju kepada puasa, kepada zakat, kepada haji, berdiam diri, wukuf qalbi, Safa Marwah. Hakikatnya Safa Marwah itu adalah kemurnian diri. Safa itu adalah kemurnian, Marwah itu adalah diri, marwah kita itu loh. Jadi Safa Marwah itu adalah kemurnian diri kita. Nah kita menuju Safa Marwah itu lari-lari kecil, berproses alon-alon, pelan-pelan. Haji di dalam diri. Karena pemahaman haji itu ya ada 4. Haji secara syariat ya
ke Timur Tengah. Di situ kita membaca pesan-pesan yang diabadikan di sana. Haji secara torekot, secara perjalanan itu nggak saya jelaskan. Haji haji secara hakikat adalah perjalanan dalam diri. Haji secara ma'rifat lebur wukuf qalbi. Tidak ada selain dia, yang ada hanya dia semata. Step by step, makanya pemahaman itu step by step. Dari sudut pandang mana kita memahaminya? Dari pemahaman syariat kah, pemahaman torekot kah, pemahaman hakikat kah, atau pemahaman ma'rifat yang sejati? Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Mari kita berproses tanpa protes, menikmati setiap titian Syirotol mustaqim, agar jiwa kita terlepas dari ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang mengikat. Nanti kalau jiwanya itu banyak ikatannya, itu engkik-engkikan Bapak Ibu. Bahasa engkik-engkikan apa ya kayak apa Bu, bahasa engkik-engkikan, jiwanya itu sesek lah gitu. Tapi kalau ikatan satu dilepas, maka akan indah. Sedangkan ikatan-ikatan ini kan tertentu juga di Quran. Kita itu disuruh untuk melepaskan. Ada lepaskan kedua trompa. Terus jika engkau lebih mencintai harta, kekayaan, jabatan, keluarga, anak, istri, cintanya lebih daripada Allah dan Rasulullah, maka tunggulah. Itu kan ada di ayatnya. Itu pelepasan. Yang sedang dalam perjalanan diberikan kuasa, kemampuan, kekuatan untuk berproses dalam pelepasan, karena itu perintah ilahi untuk pelepasan, sehingga kita tidak melekat. Kita di dunia, kita tidak membuang dunia, tapi membuang ikatan-ikatan kemelekatan kita kepada dunia. Itulah spiritual. Bukan meninggalkan dunia, bukan menjauhi dunia, bukan. Tapi jadikanlah dunia itu untuk menuju kepada akhirat. Dunia itu bukan untuk ditinggalkan, bukan untuk dijauhi, tapi untuk dipahami. Jadikan kendaraan. Yang kita tinggalkan, yang kita jauhi itu bukan dunianya, tapi kemelekatannya. Kemelekatan atas makhluk diputus satu-satu, maka akan merasakan tenang, damai, bahagia. Bismillah, bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti mampu. Bersama Tuhan pasti dimudahkan, pasti dikuatkan. Oke, berbahagialah, karena surga itu seluas langit dan bumi. Langit dan bumi ini sudah dipenuhi
oleh kebahagiaan, oleh kenikmatan. Makanya nikmat mana lagi yang kita dustakan? Dan dalam ayatnya, surga itu luasnya melingkupi langit dan bumi. Jadi berbahagia ya Bapak Ibu, nikmati yang sudah kita rasakan. Puluhan tahun kita sudah merasakan kenikmatan yang nyata, yang harusnya kita bersyukur, bukan kita ingkari, bukan malah mengeluh. Di saat kita mengeluh, itu tanda kita sedang mengingkari nikmat ilahi yang sudah kita rasakan. Terus murnikan jiwa raga kita. Kita berjalan bersama, meniti ke dalam diri. Masih ada? Atau sudah? Ya sudah dulu ya Bapak Ibu, mau pada beraktivitas menjemput rezeki, mengaplikasikan tunungnya masing-masing, bertasbih, bekerja, berotasi sesuai dengan jalan jiwanya. Jadi saya pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah hadir di live ini. Terima kasih sudah ngopi bareng di sini. Tetap jaga rasa agar selalu tenang, damai, dan bahagia. Dan teruslah belajar untuk menjadi pengamat tanpa menghujat, tanpa menilai, tanpa berprasangka. Nikmati saat ini, sekarang ini, di sini. Nikmati kasunyatan yang sedang terjadi. Nikmati. Dan bismillah. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan segala urusan kami kepadamu. Kami serahkan diri kami kepadamu. Kami pasrah total, kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tak ada kecuali Engkau ya Tuhan kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena berdua ya karena senang di bina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.